Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan anjing pemburu. Kita masuk di part 67. Di awal video ini, malam harinya meski Minipin memutuskan untuk menerima permintaan Bicir, di mana mereka segera bergegas untuk berburu monsternya. Di jalannya keluar dari kota, Minipin yang masih tak percaya dengan apa yang dialaminya terus saja menatap ke arah proses formulir permintaan di tangannya dan Bicir di sampingnya bergantian. Sehingga Minipin yang sangat senang tapi belum menyapa Bicir dengan benar pun segera menghentikan langkahnya dan menundukkan tubuhnya dengan hormat. Sungguh kehormatan bagiku untuk menjamumu di sini, Tuan Bicir. Aku selalu ingin menemuimu. Tentu saja, tingkah Minipin yang tiba-tiba seperti itu membuat Bicir terkejut. Hingga Bicir yang tidak ingin lintasnya terbongkar pun memintanya untuk setegak tenang dan berbicara dengan suara yang lebih pelan. Hingga Minipin yang masih bersemangat pun menuturkan dengan suara yang lebih pelan. Maafkan aku, sebenarnya aku ingin bergabung dengan klan Baskerville, klan yang memburu para monster di wilayah barat, klan Swordman of Blood and Iron. Kalau aku bisa bergabung ke klan Baskerville, maka aku bisa mempelajari teknik Baskerville kan? Mereka juga memberimu rumah dan tanah. Aku merasa bahwa itulah salah satunya cara agar bisa membahagiakan istriku. Tapi sayangnya aku ditipu oleh seorang broker yang mencuri semua uangku. Mendengar hal itu, Bicir yang hanya mengetahui situasinya sedagar sebesar pun terdiam berpikir kalau dia ingin menjadi bawahan Baskerville pada masa ini. Itu artinya Minipin sebelum aku regresi juga telah mendambakannya sejak dahulu kala. Terlebih, kemampuan Minipin ini sudah setara dengan seorang graduator. Saking hebatnya, dia bisa masuk guild pembunuh bayaran manapun dengan mudahnya. Dengan pikiran seperti itu, Bicir yang berencana untuk merekrutnya pun memberitahunya jika ia bisa membantunya menggapai mimpinya itu. Tetapi itu pun hanya jika Minipin mau berusaha. Yang itu saja membuat Minipin semakin bersemangat hingga tak kuasa menahan suaranya ketika mengatakan jika dirinya siap melakukan apa saja. Sesaat kemudian, Minipin dan Bicir pun meninggalkan kotanya dengan menggunakan gerobak kuda untuk membawa persiapan perburuannya. Di mana di jalannya, Bicir bercerita pada Minipin yang menjadi kusir gerobak kudanya jika ia menjadi murid akademi itu secara diam-diam untuk misi rahasia. Bahkan karena klannya pun tak tahu, ia pun tak mendapat dukungan dari klan Baskerville. Jadi untuk membayar biaya SPP, Bicir datang mencari seorang squad terbaik di negara ini, yang mana itu adalah Minipin. Oleh karena itu, Minipin tak boleh manggil namanya dan hanya cukup memanggilnya dengan sebutan majikan saja. Tentu saja, orang yang paling Minipin hormati di klan Baskerville memujinya secara langsung begitu. Sontak membuat Minipin merasa emosional hingga ingin menangis. Meskipun begitu, karena ia bertekad untuk tak ingin mengecewakan majikannya, Minipin pun segera memenuhi hatinya dengan rasa semangat yang buat Bicir berharap akan kompetensi Minipin. Lalu, mengingat statusnya sebagai murid akademi, Bicir yang penasaran pun bertanya, monster tipe apa yang bisa ia buru dalam jumlah besar tanpa dicurigai oleh siapapun. Hingga Minipin yang mengartikannya sebagai monster yang tak terlalu kuat tapi masih menguntungkan pun menjelaskan monster yang cocok untuk itu adalah Gnoll, monster menjijikan yang memiliki kepala hiena dan tubuh seperti dwarf yang mengembara di pegunungan sekitar Penesior secara bergerombol. Meski setiap Gnoll itu hanya ada di rank C+, tetapi begitu mereka bergerombol, mereka bisa mencapai tingkat rank A. Akan tetapi, Gnoll itu monster yang cukup lemah. Jadi, murid akademi tahun pertama bisa membunuhnya tanpa dicurigai karena mereka dianggap monster pengganggu oleh Royal Court. Jadi, mereka cukup bernilai dan semua bagian tubuhnya pun gampang terjual. Mendengar penjelasannya, Bicir pun merasa jika Minipin ini memanglah orang handal. Terlebih, Minipin segera menemukan tempat yang cocok untuk berburu Gnoll, di mana banyak Gnoll berkeliaran. Oleh karena itu, setelah memarkirkan gerobak kudanya, Minipin yang memimpin perburuannya dengan cara mengintai dulu pun mengatakan karena Gnoll tertarik pada benda-benda mengkilap, jadi metode paling gampang adalah melemparkan manik-manik untuk memancing mereka. Akan tetapi, Bicir yang terbiasa berburu di kehidupan sebelumnya pun menyala jika metode itu hanya akan mempan kalau lawannya adalah kawanan kecil Gnoll, dan bukan itu metode yang akan dipakainya. Tentu saja, penyalahan Bicir membuat Minipin merasa aneh.
Terlebih, Bicir bisa dengan mudah menebas seekor ular di belakangnya tanpa harus melihatnya. Hingga Minipin yang melihat kemunculan ularnya dari awal pun sontak kaget. Bagaimana caranya Bicir menebas ular tersebut? Meskipun begitu, Bicir yang tampak biasa saja malah bertanya padanya, apa ada minyak yang ia bawa di gerobaknya? Hingga Minipin yang masih terkejut pun mengiyakannya dengan penasaran untuk apakah minyak tersebut. Akan tetapi, belum sempat Minipin menanyakannya, Bicir telah menyeringai lebih dulu seakan menjawab rasa penasarannya. Di mana dengan minyak itu, mereka berdua bisa menghabisi seluruh sarang Gnoll ini tanpa harus mengayunkan senjata. Seketika itu juga, sebuah pertanyaan pun muncul terlintas dalam pikiran Minipin. Apakah Bicir ingin menghabisi satu koloni Gnoll yang bahkan tak bisa ditumpaskan pasukan kekaisaran dengan minyak? Sebenarnya, apa yang Bicir pikirkan? Saat kemudian, meski Minipin tak mengerti akan jalan pikiran Bicir, ia tetap membawa beberapa tong minyak seperti perintahnya. Hingga di saat mereka menemukan sarang koloni monster Gnollnya, Minipin yang melihat Bicir memperhatikan pintu masuk sarangnya pun semakin kebingungan. Apa yang akan Bicir lakukan terhadap koloni Gnoll itu? Karena kalau mereka berdua salah langkah, maka Gnoll yang tersisa bisa menyerbu desa terdekat di sana. Meskipun begitu, Minipin yakin Bicir tak mungkin bertindak gegabah. Karena Bicir pastilah sudah memperhitungkan hal itu. Akan tetapi, yakinan itu masih tak menjawab rasa penasarannya. Cara apa yang akan Bicir gunakan untuk menempa semua Gnoll di sana? Namun, tanpa tahu jika Minipin begitu penasaran akan tindakannya, Bicir yang dari tadi memperhatikan pintu masuk sarang Gnollnya, kini tengah meracik strategi untuk rencananya. Di mana, karena ada 3 pintu masuk ke sarang Gnoll di pegunungan itu, pintu masuk di depannya ini pastilah tempat dengan elevasi yang lebih rendah. Dan untuk memastikan hal itu, Bicir pun menggunakan kemampuan perasa Sword Masternya, yang mana ia bisa merasakan aura dengan lebih jelas sejak menjadi Sword Master, yang mata saja orang-orang menjuluki para Sword Master sebagai manusia super. Lalu, tanpa bergerak dari tempatnya, Bicir pun menutup 2 pintu masuk lain koloni Gnollnya, yang tentu memancing koloni Gnoll tersebut untuk keluar menggunakan pintu masuk di depannya. Tentu saja, getaran pergerakan koloni Gnollnya yang ingin segera keluar dari sarangnya pun membuat Minipin terkejut bukan main. Akan tetapi, Bicir segera menyuruhnya untuk melemparkan tong-tong minyaknya. Hingga Bicir yang merasa nostalgia menyeringai karena ia tak menyangka akan menggunakan strategi yang sama yang gagal digunakannya di Great Forest. Tetapi kali ini lawannya bukanlah Madame Eagle, melainkan hanyalah para Gnoll. Bagaimanapun, Bicir yang melemparkan obor tepat setelah tong-tong minyaknya pecah pun mengatakan, menderitalah di api yang membara ini. Seketika itu juga, si jago merah pun muncul akan melahap para Gnoll tersebut. Meskipun begitu, alasan kenapa api sangat mengerikan di ruang tertutup adalah karena asap pembakarannya yang sangat beracun. Terlebih, setelah pintu yang lebih tinggi ditutup Bicir, asapnya pun tak akan keluar, sehingga seksi koloni ini bisa Bicir habisi dengan mudah. Lalu, setelah melihat tindakan Bicir, Minipin yang berada di belakangnya pun menyadari, meski para Gnoll itu adalah monster, bagaimanapun yang sedang terbakar saat ini tetaplah makhluk hidup. Tetapi, Bicir sama sekali tak berkedip, yang berarti Bicir jauh lebih taktikal dan mengerikan dari dugaannya, yang buat Minipin tak kuasa menahan rasa kagumnya hingga terus menatap Bicir dengan mata yang berbinar-binar. Sesaat kemudian, setelah apinya mereda, Minipin yang mengecek keadaannya pun menjelaskan, seperti prediksi Bicir sebelumnya, semua Gnoll yang ada di dalam markasnya mati keracunan asapnya. Hingga Minipin yang mengira jika ia sudah cukup berpengalaman pun mengakui jika dirinya belajar hal baru hari ini. Seketika itu juga, Bicir yang agak risih dengan pujiannya pun memintanya untuk menghentikan pujiannya itu dan lebih baik tetaplah waspada akan sekitarnya karena mungkin saja masih ada Gnoll yang tersisa. Namun, meski Minipin memang berhenti memujinya, ia malah semakin kagum karena Bicir mengkhawatirkan dirinya. Hingga sikapnya yang seperti itu pun mengingatkan Bicir pada Tuan Chihuahua dari kota Underdog. Kemudian, di saat mereka berdua menelusuri markasnya lebih dalam,
Minipin yang tak sengaja melihat papan kayu di antara dinding batu guanya pun langsung saja menggunakan pedangnya untuk mencari tahunya lebih lanjut. Hingga Bicir yang merasa aneh pun bertanya padanya, kenapa Minipin melakukan itu. Sembari terus menghujamkan pedangnya, Minipin pun memberitahunya jika ia merasakan ada jejak manusia di sana. Dan tepat setelah Minipin mengatakan itu, papan kayu yang tersamarkan sebagai dinding guanya pun hancur, di mana papan kayu tersebut merupakan sebuah pintu di ruangan rahasia yang berisikan begitu banyak harta. Tentu saja, hal itu pun membuat Bicir dan Minipin terkejut, karena sepertinya ada orang yang menggunakan tempat itu sebagai ruang penyimpanan. Akan tetapi, Minipin melakukan hal itu karena monster Gnoll memang sering mengambil barang-barang yang mengkilat dan menyimpannya di sarang mereka. Seketika itu juga, Bicir yang telah meriksa koin emasnya pun menjelaskan, semua koin emas di sana belum punya nomor seri, yang artinya semua koin emas itu belum dirilis oleh bank sentral. Dengan kata lain, mustahil para Gnoll yang hanya berkeliaran di sekitar hutan bisa mendapatkannya. Mendengar penjelasannya yang masuk akal, Minipin pun sontak bertanya, siapakah yang mau menyimpan harta mereka di sarang Gnoll begitu? Hingga Bicir yang juga tak mengetahuinya hanya mengatakan, setidaknya ada satu hal yang pasti, siapapun yang menggunakan tempat itu sebagai ruang penyimpanan, orang itu punya kekuatan untuk membasmi semua Gnoll di sana dengan mudah. Video ini pun diakhiri dengan, di saat yang sama, di pintu masuk sarang Gnoll tempat Bicir melakukan aksinya. Di saat yang sama, di pintu masuk sarang Gnoll tempat Bicir melakukan aksinya, nampak seorang wanita yang menginjak mayat seekor monster Gnoll dengan kesalnya, karena wanita itu menyadari jika tampaknya ada dua tikus menggemaskan yang telah menemukan berangkasnya.